Setidaknya Bu ada pada saat puasa, perhatikanlah ini 7 rongga. Pada saat puasa ada 7 rongga yang harus diperhatikan. Kalau 7 rongga itu masuk makanan, banyak, sedikit, atau masuk benda, baik itu tangan atau benda yang lainnya, ke-7 rongga ini bisa batalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Dingin-dingin subuh kita ngaji. Mudah-mudahan ini mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kurang sehat segera disembuhkan oleh Allah, yang kondisi rezekinya lagi seret diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai ta'lim, insyaallah kita awali ta'lim kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syahidullah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita akan bahas lanjutan dari pembahasan yang minggu lalu. Minggu lalu itu kita bahas tentang syarat-syarat wajib atau syarat-syarat wajib dari puasa. Yang pertama apa minggu lalu itu? Yang masih ingat? Syarat wajibnya apa? Dia harus Islam. Yang kedua, dia harus balik. Yang ketiga, dia harus berakal. Keempat, dia harus mampu untuk puasa. Insyaallah hari ini kita akan bahas rukun-rukun puasa. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dikatakan oleh muallif Imam Taqiyuddin Al-Hisni, beliau mengatakan wa faraidus shaum khamsatu asya. Rukun-rukun puasa itu ada 5. Yang pertama an-niyatu, pertama niat. Yang kedua wal imsaku anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum. Yang ketiga al imsaku anil jima,
menahan dari jima, berhubungan suami istri pada siang Ramadan. Kemudian yang keempat itu adalah wa ta'ammadul qai, menahan dari muntah. Sedangkan yang kelima adalah al-ma'rifati bitarafai an-nahar, mengetahui dua waktu, awal siang dengan ujung siang. Dua waktu, waktu mulai puasa dengan waktu berbuka puasa. Kita bahas satu-satu. Pertama dari niat. Imam Taqiyuddin mengatakan, la yusihhu shaumu illa bin niyati lil khabar. Tidak sah puasa, puasa kita itu tidak sah kecuali harus disertai dengan niat. Sesuai dengan hadis Nabi SAW mengatakan, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu, kata Nabi, harus disertai dengan niat. Wa mahalluhal qalbu wa la yastarutu an nuktubiha bila khilafin. Niat itu berada di dalam hati. Jadi pekerjaannya hati itu adalah, salah satunya itu adalah niat. Wa la yustaratu an nuktubiha bila khilafin. Tidak disyaratkan dalam niat puasa itu harus diucapkan. Hampir semua kitab mazhab Imam Syafi'i itu mengatakan, seperti dalam kitab Al-Manhaj Al-Fiqh Al-Manhadi ala madhabi al-Imam Syafi'i, itu dikatakan wala yustaratu at-talaffuz biha. Tidak disyaratkan niat itu dilafazkan. Tapi bagaimana Ustadz, kami ini sering lafaz niat ini, mau sholat saja pakai usolli. Biasanya Bilal tarawih itu pada saat selesai sholat tarawih, biasanya itu sebelum kita pulang itu harus niat dulu. Dawaitu saumawadin an adain fardi syahri ramadana hadihi sanatin lillahi ta'ala. Mengapa semua para ulama-ulama Syafi'i di dalam kitab mereka itu mengatakan wala yustaratu an-nuktu biha, tidak disyaratkan bahwa puasa itu harus dilafalkan, niatnya itu harus dilafalkan. Wala yustaratu an-nuktu biha, bukan bermaksud bahwa itu orang yang melafalkan niat itu dilarang, bukan. Tidak bermaksud bahwa tidak disyaratkan bahwa niat itu harus dilafalkan, niat puasa itu harus dilafalkan, itu berarti itu dilarang, bukan. Bukan. Seperti ibu, nanti sore habis asar ada pengajian, ibu-ibu harus datang semua. Tapi ibu-ibu tidak disyaratkan pakai gamis putih. Ternyata waktu sore harinya datang semua pengajian. Dari sekian yang hadir, ibu-ibunya ternyata ada 1-2 yang pakai gamis putih. Apakah yang pakai gamis putih ini disuruh pulang? Kan tidak. Dia tetap ikut pengajian. Bahkan oleh sebagian ulama Syafi'i itu mengatakan pentingnya lafaz, pentingnya lafal dalam niat puasa ataupun niat sholat, penting. Seperti kata ulama Syafi'i mengatakan
an-nuktu biniyati. Mengapa penting? Mengapa lafal ini penting, Bu? Mengapa lafal ini penting? Menurut sebagian ulama Syafi'i itu mengatakan an-nuktu biniyati liusa'idal lisanul qalbi. Pengucapan niat, pelafalan niat itu liusa'idul lisan, itu membantu lisan kita untuk menuntun hati. Bayangkan ibu kalau sholat subuh, sebelum sholat subuh itu kan tidak ada usolinya, ibu diam aja, usoli dalam hati. Bahkan tidak sempat diniatkan sholat subuhnya itu Allahu Akbar, baru diingat itu bahwa ibu itu sholat subuh itu ketika ruku. Sholat subuhnya itu baru diingat, oh ternyata ini saya sholat, ini sholat subuh padahal 2 rakaat. Diingatnya pada saat apa? Pada saat ruku. Maka kalau itu yang terjadi, baru ibu ingat bahwa saya sholat ini adalah sholat subuh 2 rakaat pada saat ruku, maka sholat ibu itu batal. Batal, Bu. Batal. Makanya penting lafaz itu. Lafaz itu apa? Bukan niat. Niatnya itu ketika ibu Allah, pada saat Allah, di dalam hati ibu saya sholat subuh 2 rakaat Allah, disitulah niat itu letaknya. Lafaz itu adalah menuntun hati kita agar hati kita ini benar-benar apa? Tawajuh, ingat, oh saya sholat subuh, oh ingat besok, oh saya puasa. Itu pentingnya usolli, itu pentingnya nawaitu. Ya Bu ya. Makanya kita kalau yang saat ini sudah sering mengamalkan lafal itu diistiqomahkan, lafal itu niat. Ada 4 dalam niat ini, ada 4 syarat niat. Ada 4 syaratnya niat itu. Syarat wajibnya niat itu baru sah puasa kita itu 4. Pertama tabyid. Apa itu tabyid? Menetapkan niat kita itu dari malam. Menetapkan niat kita itu dari malam. Di sini dikatakan wa tujibu diyatu likulli lailatin li anna kulla yaumu ibadatun mustaqilah. Maka wajib niat itu dilafalkan, wajib niat itu diniat, wajib niat puasa itu kita niatkan itu setiap malam. Kenapa? Li anna kulla yauma ibadatun mustaqillah. Niat puasa itu kita lafalkan itu adalah pada malam hari. Tidak bisa niat mau puasa besok, kita hari ini sedang puasa, besoknya mau puasa, baru kita niatkan hari ini, sebesok saya mau puasa. Tidak bisa. Puasa hari ini berarti tadi malam niatnya. Puasa besok berarti nanti malam niatnya. Puasa lusa berarti besok malam niatnya. Begitu terus. Harus tetapkan satu, harus kita tetapkan itu. Tetapkan niat kita itu setiap malam dari malam-malam puasa. Itu satu. Kenapa? Setiap puasa kita itu setiap harinya itu mustaqillah, berdiri sendiri, Bu. Puasa hari ini beda dengan puasa besok. Puasa besok beda dengan puasanya lusa. Kalau rusak hari ini, Bu, tidak akan merusak puasa kita selanjutnya, tidak. Yang diganti hari ini saja. Hari ininya tidak rusak, tapi besoknya rusak. Rusak besok, tidak akan rusak puasa kita hari ini yang sudah benar puasanya. Dia mustaqillah, berdiri sendiri, Bu. Ala tara annahu la yusidu baqiyatil ayam bifasadiyam minhu. Bahwa bukankah kalian mengetahui bahwa sesungguhnya la yusidu baqiyatil ayam, tidak akan merusak sebagian sisa dari hari puasa kita itu disebabkan karena rusaknya satu hari puasa kita. Seperti yang saya contohkan tadi, rusak hari ini itu tidak akan mempengaruhi puasa-puasa selanjutnya.
Itu satu. Bagaimana kalau gini Ustaz? Saya niat pas kemarin itu kan awal puasa itu Bu ya. Awal malam pertama kita tarawih. Udah pas malam pertama kita tarawih, kita niat, udah deh saya niat malam ini untuk 1 bulan penuh. Setiap malamnya saya tidak perlu niat lagi. Saya niat awal tarawih ini, awal puasa ini untuk 1 bulan penuh. Apakah bisa niat seperti itu Bu? Bisa nggak niat seperti itu? Bisa. Bisa. Ada sebagian ulama madhab namanya Imam Malik mengatakan, dia mengatakan bahwa niatnya puasa itu cukup di malam awalnya saja. Hari-hari berikutnya tidak perlu niat lagi. Itu pendapat Imam Malik. Tapi karena kita ini adalah sering usolli, sering nawaitu, sering zikir, sering doa, sering apalagi tahlil, sering 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Maka karena kita ini adalah sering mengamalkan itu, berarti kita Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i itu bilang tidak bisa. Dikatakan di sini, falau nawa shaumu syahra kulli sahalahu yaumul awal ala madhab, bahwa kalau kamu misalnya niat puasanya itu adalah untuk 1 bulan penuh, maka yang sah itu puasanya adalah hari yang pertama saja. Sedangkan hari-hari berikutnya tanpa niat itu tidak sah. Artinya apa? Setiap malam kita harus niat. Dawaitu sauma ghadin an adain fardi syahri ramadhana haji sanatin lillahi ta'ala. Satu. Yang kedua, wa yujibu ta'yinun niyatu fi shaumil fardu. Satu, yang pertama tadi adalah tabyid, yang kedua adalah ta'yin. Ini syarat wajib yang kedua dalam niat, ta'yin. Apa itu ta'yin? Ta'yin itu spesifikasi. Apa itu spesifikasi Bu? Sebut nama puasanya. Itu yang disebut dengan ta'yin. Itu yang disebut dengan ta'yin. Sebut nama puasanya. Dalam lafaz kita harus disebutkan Ramadannya. Karena puasa wajib itu bukan hanya Ramadan Bu. Puasa wajib itu ada 3. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Yang kedua adalah qadha Ramadan. Qadha Ramadan itu apabila ada puasa kita yang rusak, batal karena haid misalnya, itu diganti pada hari lain, itu disebut dengan qadha Ramadan. Yang ketiga itu adalah nazar. Setiap kita nazar, ya Allah, kalau misalnya nanti cucu saya lahir, saya sembelih kambing ya Allah. Kalau anak saya lahir perempuan, ya Allah, saya sembelih kambing. Atau kalau anak saya ini lahir, ya Allah, dalam keadaan normal, saya sembelih sapi. Itu nazar namanya. Puasa nazar setiap nazar itu misalnya, itu harus wajib ditunaikan. Atau misalnya, ya Allah, kalau saya sukses, anak saya ini sukses, dia masuk tentara ya Allah, maka saya puasa 3 hari ya Allah. Maka itu nazar. Ketika ibu sudah nazarkan bahwa saya puasa 3 hari, itu harus wajib ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan, itu dosa. Ada berapa tadi? 3. 1 puasa Ramadan. Yang kedua puasa qadha. Yang ketiga nazar. Di dalam niatnya itu harus dibedakan oleh kita. Nawaitu shauma ghadin an adain. Berarti kalau an adain itu Ramadan, karena sedang kita kerjakan sekarang. Tapi misalnya mau qadha, niatnya harus lain lagi. Nawaitu shauma ghadin an qadhain. An qadha. Mau tunaikan nazar. Nawaitu shauma ghadin an nadharin. 1. Nawaitu shauma ghadin an adain. Berarti puasa yang sedang kita laksanakan sekarang, Ramadan yang kita laksanakan sekarang.
Kalau qada nawaitu shauma ghadin an qada'in. Berarti kita qada puasa. Yang ketiga, nawaitu shauma ghadin an nadarin. Paham kira-kira, Bu? Harus disebut puasa yang kita akan laksanakan itu. Harus disebut itu. Wa kadza yujibu ayyanwiya lailan. Begitu juga yang berikutnya adalah wajib untuk niatkan puasa itu malam. Wajib untuk menyebutkan niat puasa itu malam. Setelah sudah kita niat, ibu sudah niat puasanya malam hari, nawaitu shauma ghadin an adain fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu ibu pulang ke rumah, sampai di rumah ibu tidur, bangun dari tidur, tidur sebentar, makan lagi, datang lagi suami, gangguin lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Hubungan suami istri pada saat Ramadan. Apakah batal niat kita yang sudah kita lafalkan nawaitu shauma ghadin tadi ini pada saat salat tarawih? Tidak. La yadurru. Di sini dikatakan wala yadurru naumu wal aklu wal jima' ba'da niyah, bahwa tidak ada masalah setelah sudah kita niat itu, kita tidur, kita makan, bahkan kita berhubungan suami istri pun itu tidak merusak niat yang sudah kita lafalkan tadi ini pada saat salat tarawih. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jelas, Bu? Paham kira-kira? Paham, Bu, ya? Paham. Yang berikut, walau nawa ma'atulil fajri la tasihu lahu li'annahu la yubayyit. Ini penting. Pada saat habis tarawih itu kita tidak niat. Makan sahur juga tidak niat. Udah makan. Ini mau makan apa? Makan aja. Tidak niat. Orang lain itu makan sahur karena niatnya puasa, kita makan aja. Baru kita ingat bahwa saya belum niat tadi puasa ini. Baru kita ingat niat puasanya itu pas setelah sahur. Setelah sahur lagi, kemudian sholat. Sudah azan, habis azan, sholat, baru setelah itu kita ingat, saya belum apa tadi, baru saya belum niat puasa tadi, gimana nih, batal nggak ini? Maka di sini dikatakan kalau niatnya itu sudah azan dikumandangkan, ketika niatnya, saya ulang lagi, kalau niatnya ibu itu setelah azan dikumandangkan, hayyalal shalah, hayyalal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Selesai azan, baru ibu mau niat puasa besok. Maka di sini dikatakan bahwa apabila azan telah dikumandangkan atau fajar telah menyingsing, baru ibu niat, maka la tasihu lahu li'anna lam yubayyit. Maka puasanya itu tidak sah. Niatnya tidak sah, puasanya juga tidak sah. Karena apa? Karena salah menempatkan niat tadi. Karena apa? Salah menempatkan niat. Seharusnya sebelum azan, itu minimal, Bu, sebelum azan. Ustaz, bagaimana kalau di masjid sudah bilang imsak? Apa boleh bisa makan? Masih bisa. Lalu kapan itu mulai waktu puasa, Ustaz? Pada saat azan itu dikumandangkan, itu mulai sudah waktu puasa. Kalau di masjid itu hanya imsak. Di dalam kitab Al-Iqnaq, Imam Mawardi mengatakan itu bahwa itu sebuah usahanya ulama agar kaum muslimin itu hati-hati dalam puasanya. Sehingga dari waktu imsak ke waktu azan subuh itu berapa lama itu, Bu? 10 menit. Tuh. Ini diingati, selama 10 menit ini udah, yang makan, yang lagi makan, cepat makannya, berhenti. Yang sedang minum ya berhenti. Jauhkan hal-hal yang membatalkan puasa. Tuh, makanya waktu imsak itu belum waktu mulainya puasa. Tapi waktu mulainya puasa itu adalah ketika azan dikumandangkan. Kemudian yang keempat itu adalah wa yujibu an takuna niyatu zazimah.
Kalau sudah niat, harus yakin. Wajib itu ketika kita sudah niat itu, maka harus kita yakin. Jangan habis niat, nawaitu shauma ghadin an adain. Karena kan begitu sekarang. Sering dicandain, nawaitu shauma ghadin an adain fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tidak dalam hati itu. Tidak yakin dalam hati, tidak yakin apakah betul ini. Maka di sini Imam Taqiyuddin mengatakan, kalau pada saat kita lafalkan niat itu betul-betul kita harus yakin dari hati. Yakin bahwa besok saya akan puasa. Itu yang pertama, niat. Rukun yang kedua adalah wa'lamu annahu labudda lis-shaimi minal imsaki anil mufattirati wa huwa anwa. Dan yang kedua, ketahuilah bahwasanya sebuah keharusan bagi orang yang berpuasa untuk menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa itu banyak. Yang pertama, yang dapat membatalkan puasa kita itu adalah minha al-aklu was-surbu. Di antaranya makanan dan minuman. Wa in qallu 'indal 'amadi. Walaupun makanan dan minuman itu sedikit, tapi kalau makanan dan minuman itu dimasukkan ke dalam mulut, kemudian ditelan pada saat kita puasa, walaupun sedikit, itu membatalkan puasa. Ini yang kita bahas, ini menarik ini Bu. Wa kadzalika ma fi ma'nal aql, atau yang sejenis dengan makanan. Yang sering kita makan kan apa? Nasi Bu. Yang sering kita minum apa? Air. Ada yang sejenis dengan nasi itu seperti apa? Ubi, apalagi pisang, apalagi Bu? Jagung, atau mungkin yang lain jajan, buah-buahan, yang sejenis makanan. Atau Bu, dalam ulama Syafi'i itu benda yang mungkin tidak dalam bentuk makanan, tapi dimasukkan ke dalam mulut, itu secara sengaja, itu juga bisa membatalkan puasa. Setidaknya Bu, ada dalam pada saat puasa, perhatikanlah ini 7 rongga. Pada saat puasa ada 7 rongga yang harus diperhatikan. Kalau 7 rongga itu masuk makanan, banyak, sedikit, atau masuk benda, baik itu tangan atau benda yang lainnya, ke-7 rongga ini bisa batalkan puasa. Ibu sudah tahu apa 7 rongga itu? Pertama, mulut. Mulut. Batasnya bagaimana sampai yang di mulut? Ulama mengatakan ada 2. Sampai makharijul huruf kha. Pernah belajar huruf kha? Ada ulama mengatakan sampai makharijul huruf ha. Kalau benda dimasukkan ke dalam, apakah makanan atau benda masuk ke dalam, lewat itu, lewat makharijul huruf ha atau huruf kha, maka batal puasanya. Batal puasanya. Yang kedua, lubang hidung 2, mulut 1, lubang hidung 2. Berapa berarti? 3. Batasnya gimana itu? Ulama mengatakan minimal benda yang masuk itu sebesar jari kelingking. Masuk, tidak batal puasa. Jari yang lain tidak. Tapi kalau lebih kecil dari jari kelingking, bendanya itu masuk sampai dalam,
maka itu bisa batalkan puasa. Ada yang suka-suka apa itu namanya? Ambil bulu ayam dimasukin. Padahal pada puasa. Ada gak ibu yang gitu tuh? Hah? Ya, termasuk rapid test. Kalau dalam pandangan para ulama Syafi'i itu rapid test atau swab itu membatalkan puasa karena dia sudah melebihi itu. Itu pandangan ulama-ulama Syafi'i di pesantren-pesantren Jawa sana yang tradisional atau yang mazhab Syafi'i itu mereka membatalkan itu. Tapi ada ulama mengatakan, ada sebagian ulama bukan ulama Syafi'i itu yang mengatakan boleh. Karena kan itu darurat, kepentingan kesehatan itu boleh. Tapi kalau dalam pandangan Syafi'i, benda yang masuk lebih kecil dari ukuran jari kita, jari apa nih? Kelingking, maka itu dapat membatalkan puasa. Itu toleransinya nih. Untuk mulut tadi kha, makhrijul huruf kha atau ha. Untuk hidungnya jari ini. Toleransinya. Untuk telinganya juga begitu tuh. Bu, kalau lagi puasa jangan sering orang itu apa itu. Jangan. Udah deh, tunggu nanti sore. Kalau biarpun gatal-gatal dia masukin aja jari kelingking. Tapi itu kalau masuk korek kuping itu batalkan puasa itu. Karena dia lebih kecil dari kelingking kita masuk. Toleransinya. Yang tidak ada toleransinya itu 2 lubang bawah. Tidak ada toleransi. Terus Ustaz, bagaimana ketika misalnya BAB Ustaz? Kan orang tua dulu itu kan biasa jarinya dimasukin untuk bersih. Jangan deh, bagian luarnya saja. Jangan dimasukin jari ke dalam itu. Habis BAB yakin tidak bersih, tidak, udah bagian luarnya saja yang penting bersih. Jangan dimasukkan jarinya itu, jangan. Itu batal puasa pada saat kita puasa itu. Tidak ada toleransi. Kalau untuk mulut tadi itu batas sampai huruf kha, huruf kha, telinga ini jari kelingking, hidung juga begitu. Kalau 2 lubang di bawah itu tidak ada toleransi. Tidak ada. Udah bersihin aja. Bagian kotor yang tampak bagian luarnya. Jangan jari itu dimasukin ke dalam. Itu bisa batalkan puasa. Paham kira-kira itu Bu ya? Paham. Wadhabitu annahu yufattiru bikulli ain wasalat min zahiri ilal batini. Standarnya yang dapat membatalkan puasa, baik itu dari makanan, itu standarnya itu adalah sesuatu yang terlihat. Ada potongan roti kecil, tapi rotinya terlihat. Dimasukin ke dalam mulut, kemudian ditelan, itu batal. Bagaimana orang yang rokok Ustadz? Atau tetangga sebelah tidak puasa itu, gara sedang haid, goreng-gorengan, kita lagi puasa sebelah. Wih, enak sekali itu. Baunya lagi goreng-gorengan apa itu? Gorengan sayur lah, atau mungkin sedang goreng ikan lah. Kita yang sedang puasa di sebelah kan baunya sampai ke sebelah itu. Apakah itu bisa batal ke puasa? Atau ada orang yang sedang rokok di samping kita. Apakah asap rokok itu bisa membatalkan puasa? Tidak. Karena dia tidak bisa terlihat oleh mata. Tidak bisa terlihat oleh mata. Walaupun dia kecil. Yang mikroba atau apa kecil. Kita ambil masukin. Sering apa itu namanya? Tai mata lah. Tai mata itu kalau digini masih lihat itu. Kalau kering. Atau tai hidung yang suka-suka ini tai hidung itu. Jangan dimasukin itu. Walaupun dia kecil. Masuk ke dalam fi manfadhi maftuhin, ke dalam lubang tadi itu yang terbuka, an qasdihi, secara sengaja, ma'adzikri saum, sementara ia sadar dalam kondisi berpuasa, dia masukin itu, maka batal puasanya. Batal puasanya itu. Ingat tadi berapa? 7 rongga. 1 mulut. Yang kedua
Hidung. Untuk mulut dengan hidung, untuk mulut batasannya sampai di mana? Ho. Kemudian untuk apa hidung? Jari kelingking. Telinga jari kelingking. Kalau dua lubang di bawah tidak ada toleransi. Kalau itu dilanggar itu bisa batal puasa kita. Sekarang bagaimana begini? Suntik untuk obat KB, suntik KB. Atau ada yang sakit disuntik. Ulama Syafi'i mengatakan selama itu tidak masuk ke dalam lambung, maka itu tidak batal. Tidak batal. Tapi Ustaz keluar darah. Nah, itu yang jadi masalah itu. Selama itu tidak masuk ke dalam lambung, itu tidak batal. Kecuali ada suntikan. Pernah ibu suntik untuk lambung? Pernah? Tidak pernah. Kalau saya itu kemarin bulan berapa itu? Bulan 8 dan 7 lagi di Jakarta, lagi apa? Panas-panasnya Covid. Kena Covid. Pas waktu itu antar anak untuk mondok. Kena Covid. Jam 1 malam harus dibawa ke UGD. Saya rasa sudah tidak enak. Waktu itu bersamaan dengan sakit lambung parah. Sampai di situ disuntik. Suntik yang mana obatnya itu adalah tujuan ke lambung, masuk ke lambung. Apalagi itu bisa menyembuhkan lambung, maka suntikan itu tidak bisa membatalkan puasa, bisa membatalkan puasa. Tapi kalau suntik misalnya untuk hal-hal yang lain seperti KB itu masih bisa dimungkinkan. Tapi kalau menurut saya sih lebih baiknya bahwa kalau mau suntik itu malam hari. Malam hari itu kalau kita mau suntik. Kemudian lau qathara fi udunihi syai'an, jikalau dia meneteskan sesuatu itu ke dalam telinganya, au adkhala milan, atau dia memasukkan ke dalam telinganya itu adalah milan itu celak. Ibu pernah lihat celak? Belum pernah? Ibu pernah? Kalau bahasa Jawanya celak. Celah mata. Biasanya celah mata itu menggunakan apa? Sekarang pensil ya. Dulu itu saya masih di pondok, karena sunnahnya laki-laki juga bisa menggunakan celak mata itu. Tapi celak yang dari Arab itu, dia dalam bentuk apa? Ya, di atasnya itu ada tutupannya. Kalau diangkat itu kayak besi. Itu celak. Meneteskan sesuatu itu ke dalam ke dalam telinga, atau memasukkan celak itu, atau memasukkan kasyah lidi fiha ke dalam telinga itu, di sini dikatakan aftor, maka puasanya itu batal. Tadi selain korek kuping, tetesan obat pulang dari laut masuk ke air, kemudian kita tetes obat, atau sakit telinga obat tetes itu, atau masukkan celak, atau lidi dimasukkan ke dalam telinga pada saat kita berpuasa, maka puasanya itu batal.